Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Nah, pertemuan hari ini kita telah memasuki tema 3 subtema 1 dengan fokus pelajaran IPA. Materi kita hari ini tentang komponen listrik. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mengidentifikasi komponen listrik. Kita tahu tidak siapa tokoh penemu pertama arus listrik? Yaitu Michael Faraday. Nah, dengan perjuangan keras dan sangat gigih, semangat pantang menyerah, Michael Faraday berhasil menemukan arus listrik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Kita lanjut. Apa itu arus listrik? Pertama, kita harus tahu apa itu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantaranya. Nah, gelombang elektromagnetik itu sendiri adalah terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Jadi, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik. Nah, ini contoh dari komponen listrik pada rangkaian sederhana ya. Pertama ada saklar, kabel, baterai, dan lampu. Nah, di sebelah kanan kalian ini adalah jenis-jenis saklar. Kemudian jenis-jenis baterai, tipe-tipe baterai. Nah, fungsi dari komponen listrik itu sendiri. Yang pertama, fungsi dari saklar untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Seperti saklar lampu di rumah kalian ya. Jika kalian meng-on-kan saklar kalian, maka lampu akan menyala. Jika kalian men-off-kan, maka lampu kalian akan mati. Seperti itu. Jadi menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Kemudian fungsi dari baterai. Baterai ini sebagai sumber energi. Terdapat kutub positif dan kutub negatif. Nah, jika memasang baterai, jika dua baterai kalian pasang, itu yang harus bertemu adalah posisi kutub positif harus bertemu dengan posisi kutub negatif. Kemudian kabel. Kabel fungsinya untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Kalau pada rangkaian sederhana, fungsinya untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Seperti itu. Kalau di rumah kalian, fungsinya kabel itu untuk mengalirkan arus listrik dari sumber tegangan sumber listrik ke lampunya kalian. Nah, kemudian terakhir terdapat dudukan lampu untuk mengaitkan tembaga pada kabel sehingga arus listrik akan mencapai filamen pada bagian lampu. Nah, dudukan lampu ini biasa juga disebut dengan fitting. Oke, kita lanjut rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronik yang disambungkan dengan sumber listrik sehingga menimbulkan arus listrik. Jadi, rangkaian listrik adalah komponen dari komponen elektronik yang disambungkan dengan sumber listrik ya. Nah, kemudian berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik terbagi menjadi dua. Pertama, rangkaian listrik terbuka, suatu rangkaian yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus tidak terhubung. Jadi dia terbuka ya, tidak terhubung. Dia terbuka akibatnya kabelnya tidak terhubung ke sumber tegangannya. Kemudian rangkaian listrik tertutup, suatu rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur listrik tersebut terhubung. Nah, kita lanjut. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi 3 macam. Kalau yang tadi berdasarkan rangkaiannya, sekarang ini berdasarkan susunan alat-alat listriknya. Rangkaian listrik terbagi atas 3. Pertama, rangkaian listrik seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran atau seri dan paralel. Nah, rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tersusun secara berurutan tanpa cabang. Nah, jika kelebihan dari rangkaian seri ini adalah bukan kelebihan ya, tapi kekurangannya. Jika satu lampu dipadamkan, maka lampu lain ikut padam. Ini contoh rangkaian seri. Seperti ini, seperti gambar. Nah, dia berurutan tanpa cabang. Nah, ini macam-macam rangkaian seri. Oke, kita lanjut. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun berderet atau bercabang. Nah, kelebihannya jika satu lampu dipadamkan, maka lampu lain tetap menyala. Kalau seri, jika satu lampu dipadamkan, lampu yang lain ikut padam. Itu perbedaan dari paralel dan seri.
Nah, ini contoh dari rangkaian paralel. Dia bercabang ya, bersusun, berderet. Nah, ini macam-macam rangkaiannya. Nah, rangkaian campuran. Rangkaian ini disusun dari gabungan rangkaian seri dan paralel. Nah, seperti ini. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Contoh-contohnya rangkaian campuran. Oke. Nah, dari pelajaran kali ini kita pelajari bahwa peralatan listrik agar mengetahui fungsinya sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan. Gunakan peralatan listrik dengan cara yang aman agar tidak membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, kurainya makna pelajaran yang kita bisa ambil, kita petik adalah berhemat dalam penggunaan energi listrik menjadi hal yang sangat penting. Jadi ketika penggunaan listrik, jadi kita tahu bagaimana cara penggunaannya, komponen-komponen listriknya, kita harus pandai-pandai untuk menghemat. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, itu janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara setan. Seperti itu. Nah, setelah ini silahkan kalian kerjakan kuis 2 nomor ya. Nomor 1, tuliskan nama dan fungsi dari komponen listrik di bawah ini. Jadi fungsinya saklar tadi apa? Fungsinya baterai apa? Kemudian kedua, perhatikan gambar berikut. Jenis rangkaian apakah pada gambar di bawah ini? Silahkan tuliskan nama rangkaiannya, bagian A dan bagian B. Oke, jawabannya ditulis di buku tulisnya. Oke, terima kasih solih-solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa selesai dikerjakan langsung dikirim ke ustazahnya ya. Barakallah.